Belajar luka adalah ilmu yang berkembang dan mungkin hari ini benar, besok bisa salah. Yang hari ini benar, mungkin besok sudah tidak dipakai lagi. Jadi kalau saya, kebetulan kalau saya di RS kayak di Komo Kota Bandung, saya pegang instalasi gawat darurat. Kalau saya selalu bilang sama 7 anak buah saya selalu bilang seperti itu. Improving your skill itu tidak dituntut oleh atasan Anda, tidak dituntut oleh teman-teman Anda. Improving your skill itu dituntut oleh keinginan Anda untuk menjadi perawat atau menjadi bidan yang lebih baik. Saya punya 20 dokter umum, saya punya 27 perawat, dan saya punya 20 bidan di bawah saya, yang saya setiap bulan minta mereka mempresentasikan apa yang mereka dapat pada bulan itu. Ya, until today, saya nanya, misalkan perawat sudah melakukan UPC belum? Umbilical peripheral catheter. Perawat saya, bidan saya tanya, udah nolong lintang belum? Udah nolong sungsang belum? Bidan saya tanya, ketika bidan mendapatkan bayi yang tidak bisa bernafas, sudah dilakukan resusitasi neonatus belum? Kalau saya bawa itu ke sini, saya cuma pengen bawa vibes positifnya aja. Kalau Anda datang ke rumah sakit sentral ini, doing your routine as a usual, lalu pulang juga as a usual, Anda tidak akan menjadi siapapun nanti. Ingat aja, Anda hanya akan menjadi follower, Anda hanya akan menjadi bidan, hanya akan menjadi perawat, dan akan keluar dari sini ya hanya akan menjadi itu aja. Tapi kalau kalian punya mimpi untuk meningkatkan kemampuan diri Anda akan menjadi perawat plus dan akan menjadi bidan plus. Ya, bidan plus atau perawat plus, maksud saya apa? Punya keahlian tambahan, punya kemampuan tambahan. Dan itu semua berawal dari mana? Berawal dari rasa ingin tahu, ya. Saya punya perawat di IGD yang melakukan home care sampai hari ini, dan penghasilan dia 20 sampai 25 juta sebulan. Kalau mindset kalian di uang, ya. Sekarang di zaman Covid, dapat uang Covid, dapat gaji, dapat insentif, dan dia melakukan home care. Hanya untuk ganti kateter, hanya untuk pasang MGT, hanya untuk merawat luka. He can earn 30 sampai 35 juta sebulan. Tapi dia tidak malu untuk belajar. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian kalau kalian terutama yang laki-laki ya, kepala rumah tangga, someday atau sedang, kalau mau bicara lebih, ya cari usaha yang lebih, tapi dengan cara yang halal sebagai seorang perawat. Artinya apa? Ya itu tadi, tambahan kemampuan, tambahan keahlian. Bidan juga terkenal karena apa? Karena keahliannya kan? Karena kemampuan yang menolong. Tidak menutup kemungkinan besok 1, 2 atau siapapun dari kalian buka bidan praktek swasta, punya link ngerujuk ke sini. Tapi ngerujuk ke sini yang complicated aja. Persalinan lintang udah biasa menolong selalu bersih, perawatan lukanya selalu bagus, nama kalian harum di tengah-tengah masyarakat, kan itu yang kita harapkan. Apapun namanya dalam hospitality industry atau industri yang menjual jasa, yang kita jual adalah kemampuan, ya. Bukan barang, bukan kemampuan ngomong seperti marketing, tidak. Yang dilihat adalah output tangan kita dan kemampuan kita. Tangan kita jago, diawali dengan apa? Pengetahuan kita yang jago. Pengetahuan kita yang jago diawali dengan apa? Dengan belajar. So, kalau misalkan nggak pernah belajar, udahlah, saya yakin kalian hanya segitu-gitu aja. Saya cuma pengen ngasih tahu aja, saya anaknya perawat, ya, mama saya bidan. Tapi percaya tidak, ketika ayah saya perawat, mama saya bidan, anaknya dokter spesialis bedah, dan puji Tuhan sudah ditawarin ini itu gitu. Hanya gara-gara apa? Karena rasa ingin tahu mau lebih. Jadi tidak menutup kemungkinan, saya doakan anak-anak kalian juga someday akan bisa menjadi dokter spesialis. Tapi saya kasih tahu juga, saya jarang makan bersama sama orang tua saya. Karena papa saya menjadi mantri keliling kemana-mana, mama saya sibuk nolong partus di rumah. Mama saya punya 13 bed di rumah untuk nolong persalinan. Ya, satu rumah khusus untuk nolong persalinan hanya gara-gara pasiennya banyak. Jadi tidak kesombongan yang saya bagikan, hanya mau membagikan rasa vibes positif lagi supaya teman-teman juga punya mimpi yang sama seperti orang tua saya. Ya, semangatlah belajar,
Gimana ya ngomongnya, kalau yang di belakang sibuk ngobrol, saya juga bisa tidak memperhatikan kalian. Silahkan keluar kalau tidak mau dengerin saya juga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau misalkan saya lagi ngomong, ada baiknya didengarin dulu. Nanti aja ngobrol-ngobrol, ya. Tapi maksud saya adalah, kalau sempat saya tahu kalian pegang pasien saya, kalian berdua yang lagi ngobrol di belakang, dan pegang perawatan luka saya nggak bagus, saya izinkan dan saya pastikan kalian tidak boleh memegang pasien saya sama sekali. Itu kewenangan saya selaku DPJP. Pasien saya dipegang sama siapa? Butet nggak boleh pegang pasien saya bisa boleh bilang itu ke pelayan. So, dengerin baik-baik, ya. Ke DPJP yang lain juga seperti itu, supaya apa, auranya berbagi, ya. Kita kan rekanan ya, jadi gantian kita ngomong. Mungkin itu aja hari ini. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, belajarlah untuk menjadi bidan plus, perawat plus. Belajarlah untuk menjadi lebih hebat lagi, supaya pulang dari sini ada ilmu yang didapat, ada kemampuan yang ditambah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin buat semua. Saya kembalikan ke keterangan.